Shalom, Tuhan memberkati, damai sejahtera dan kasih karunia Allah akan dapat kita rasakan kalau kita dapat meninggalkan hidup lama kita yang berupa keakuan. Biarlah kita saat ini bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna sehingga kita hidup menerima rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik. Shalom, shalom teman-teman dari GPS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Mari teman-teman dan saudara dan saudaraku, kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar jemaat dari GPS Haleluya Palur, Tuhan akan mengadakan ibadah online. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami semua Tuhan. Engkau jamah kami satu persatu untuk haleluya mengikuti ibadah online sore hari ini. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau juga jamah bagi pemimpin pujian maupun pembawa musik ya Tuhan. Kiranya Engkau persatukan sehingga sebagai dupa yang harum padamu Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Zakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, bungkus dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Zakaria dapat kami terima dengan bahasa yang sederhana, yang kami bisa mengerti Tuhan. Serta kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Haleluya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya haleluya Tuhan, kasih karunia-Mu yang memimpin kami semua Tuhan. Sore hari ini, dalam ibadah online sore hari ini, kiranya Engkau sertai kami mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Dan biarlah saat ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan muliakan Dia, kita agungkan Dia. Mari jemaat Tuhan, masuk ruang yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku
namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku kudus, 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 kudus. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku kudus, kudus dengan darah anak domba kami masuk di tempatmu yang kudus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh masuk di tempat-Mu yang Maha Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan bagi kami. Dan saat ini juga kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan
hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi pelindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey! Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey. Haleluya. Mari biarlah kita saat ini bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna sehingga kita hidup menerima rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, aku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagi
ku hidup oleh anugerah-Mu. Amin. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan indah bagiku. Aku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur, ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita buka hati kita agar firman Tuhan tertanam dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah Kau berikan pada kami. Semangat, kesehatan, sukacita Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama untuk mengikuti ibadah online. Maka Tuhan, kami telah membuka hati, Engkau akan hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menanamkan benih-benih iman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan surat Galatia. Kita akan masuk pada Efesus. Ya, babak baru ini, Efesus. Nah, surat Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi, Rasul Paulus menulis banyak sekali surat. Yang hari ini akan kita pelajari adalah surat Efesus. Surat ini diyakini ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun pada 58 Masehi, sekitar bulan Agustus, bulan September, ya. Ada juga penafsir
yang menuliskan bahwa surat ini ditulis oleh Paulus pada saat Paulus dalam penjara. Kenapa surat ini ditulis? Latar belakang penulisan ini, pada saat itu Efesus sedang merebak ajaran dari dewa Artemis. Sehingga banyak orang-orang Efesus mulai beralih, mulai bergerak untuk menyembah dewa Artemis. Dewa Artemis itu adalah dewa kesuburan. Tidak luput, jemaat pun ikut-ikut. Karena merasa tidak ada yang membina. Merasa tidak ada orang yang dekat dengan jemaat. Penggembalanya tidak ada. Maka cepat-cepat Paulus menulis surat ke Efesus yang akan kita pelajari isinya. Nah, surat Efesus ini diawali dari salamnya Paulus yang menegaskan tentang kasih karunia Allah dan menegaskan tentang damai sejahtera Allah. Mari kita baca bersama. Efesus 1 ayat 1 dan ayat 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam Rasul Paulus ini juga merupakan pertanyaan. Apakah kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah masih ada dalam kamu? Masih kamu rasakan di dalam hidupmu? Atau kamu sudah ditinggalkan oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah ini? Atau tepatnya, apakah kamu sudah meninggalkan kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah ini? Nah, untuk itu mari kita pelajari bersama. Orang Kristen atau orang percaya harus benar-benar dapat menikmati hari demi hari, bulan demi bulan di dalam perjalanan hidupnya tentang kasih karunia Allah ini. Harus dapat merasakan, bukan hanya sekedar dia mengerti, tetapi dapat merasakan. Satu contoh, di situ ada buah apel, bukan hanya sekedar mengerti itu buah apel, tetapi dapat merasakan nikmatnya, enaknya buah apel sesudah kita gigit, sesudah kita kunyah. Dan hasil makan buah apel itu dapat dirasakan dalam kesehatan tubuh kita. Sama. Bukan kasih karunia Allah itu kita hafalkan. Bukan damai sejahtera Allah itu kita mengerti. Tetapi kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah dapat kita nikmati. Dan hasilnya di dalam kehidupan kita ada kekuatan, ada sukacita, ada ketenangan hidup, dan sebagainya. Kalau ini tidak terus-menerus kita pelajari, kalau ini tidak terus-menerus kita evaluasi, kalah dengan dewa Artemis yang memberikan tawaran-tawaran tentang kesuburan. Dan biasanya orang itu gampang beralih. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengirim surat yang mengatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah harus
menyertai kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya supaya damai sejahtera dan kasih karunia Allah menyertai kita, dapat kita rasakan hari demi hari. Caranya cukup mudah kalau kita mau, yaitu kita harus berani meninggalkan cara hidup lama. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita lahir di dalam dunia ini diberi warisan oleh nenek moyang kita. Namanya hidup lama kita. Namanya hidup yang sia-sia. Mari kita berpikir. Tidak ada dalam dunia ini, tidak ada bangsa atau negara di dalam dunia ini yang tidak punya tradisi. Baik dalam hal budaya, kepercayaan, ataupun apa. Tradisi. Dan tradisi itu diwariskan oleh nenek moyang kita. Bukan kita buat sendiri, tapi diwariskan dari nenek moyang kita. Dan tradisi yang menjurus kepada keagamaan, banyak orang yang tidak mudeng, banyak orang yang tidak mengerti mengapa mereka berbuat. Contoh kalau di Jawa, tiap malam Jumat itu mereka beli bunga, mereka meletakkan bunga itu di sudut-sudut rumahnya. Kalau ditanya untuk apa? Tidak ngerti. Tapi itu warisan dari nenek moyang. Jadi sebelum saya ada, sebelum bapak saya ada, sebelum kakek saya ada, tradisi itu sudah ada. Tradisi ini seringkali mengikat manusia, padahal dia tidak ngerti artinya. Maka Tuhan datang. Tuhan memberikan penawaran supaya damai sejahteraku ini ada di dalam kamu. Kamu harus berani meninggalkan warisan-warisan lamamu yang namanya tradisi yang membuat kita tidak mengerti. Tinggalkan. Yesus akan memberikan kemenangan kepada kehidupanmu. Perjalanan hidupmu akan nyaman. Perjalanan hidupmu akan aman jika kita berani meninggalkan warisan nenek moyang kita yang berbentuk tradisi yang mengurangi iman percaya kita. Yang kedua, damai sejahtera dan damai sejahtera dan kasih karunia Allah akan dapat kita rasakan kalau kita dapat meninggalkan hidup lama kita yang berupa keakuan. Setiap manusia punya ego, setiap manusia punya keakuan. Tapi masih banyak orang yang punya keakuan itu yang mengatakan, kalau tidak aku enggak. Keakuannya ini letaknya di atas. Padahal kalau kita ingin menikmati kasih karunia Allah, kalau kita ingin menikmati damai sejahtera Allah, keakuan itu harus kita tekan. Keakuan itu harus kita letakkan di paling bawah. Agar Yesus leluasa bergerak dalam hidup kita. Agar Yesus leluasa menggandeng tangan kita dan membawa kita pada kemenangan dan kemenangan. Jadi kitab Efesus dibuka dengan
salam Paulus dan menanyakan apakah kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah masih ada di dalam kehidupanmu. Kalau tidak, yuk cepat-cepat kita harus ambil, kita harus kembali agar kita dapat terus-menerus menikmati kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari surat Paulus hari ini, Rasul Paulus menekankan agar orang percaya dapat menikmati kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah dengan berani meninggalkan hidup lama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberi kepada kami kekuatan baru sehingga kami dapat menikmati kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah dalam perjalanan hidup kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan jiwa kami. Izinkan kami menampilkan buah-buah firman yang dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita telah mengakhiri. Tetapi sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita bijaksana kalau kita tetap menggunakan masker. Kita bijaksana kalau kita tetap memakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur telah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi ibadah sekolah minggu, Minggu jam 9 ibadah umum atau ibadah raya, dan selesai ibadah raya adalah ibadah kaum muda remaja. Yang kedua, tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore. Dan yang ketiga, pada hari Jumat, tiap hari Jumat ada 2 kegiatan, yaitu ibadah cabang dan ibadah permata. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut, yuk kita putuskan mau ikut yang permata atau mau ikut yang cabang. Kita akan giat bersama-sama dengan Tuhan. Lalu ibadah online akan terus berjalan. Maka kami mohon dukungan doa. Doakan agar kru sehat, kru semangat. Doakan agar alat-alat awet. Sehingga ibadah online ini dapat dikembangkan untuk teman-teman kita yang lain. Bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah online, tolong di like, tolong di komen, dan tolong di share. Minimal 5 orang. Berarti kita sudah mengabarkan Injil. Nah, demikian pengumuman. Mari kita sama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami. Bapa, kami tetap menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih Presiden Jokowi, berkati beliau sampai di dalam purna tugasnya. Engkau tetap menyertai. Berkati Presiden yang terpilih. Engkau akan pimpin berkati di dalam tugas-tugasnya dengan hikmat yang darimu. Pemimpin-pemimpin negara yang lain, kami mohon Bapak pimpin sertai. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu. Engkau akan pimpin berkati langkah-langkah kami.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberikan berkat-Mu sehingga kami dapat mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Dan kami menaikkan syafaat kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan, dengan belas kasihan-Mu sehingga anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara untuk menginjil. Kami juga berdoa untuk Erwin Tuhan. Jamah supaya Erwin punya keberanian menggunakan iman percayanya bahwa di dalam nama Yesus Erwin sembuh. Kami juga berdoa untuk Arin, Jamah, tulang-tulangnya supaya tulang-tulangnya kuat untuk berdiri dan untuk berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kesehatan pada kaki-kakinya sehingga dia sehat, dapat beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk Mbah Hadi, kami berdoa untuk Mbah Ishak, jamah Tuhan, beri kekuatan baru sehingga Mbah Hadi dan Mbah Ishak dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno juga beri kesehatan sehingga Pak Petrus Sutresno dapat menikmati berkat firman-Mu dan kesembuhan yang Kau berikan. Kami berdoa untuk Ibu Linda, kami berdoa untuk Ibu Setia Purnomo, jamah Tuhan, sehingga mereka sembuh. Terima kasih, kami bersyukur Kau telah sembuhkan Pak Paulus Sugito, Kau telah sembuhkan saudari kami Lili, Kau telah sembuhkan Ibu Bambang, sehingga mereka sehat, mereka kuat, dan menikmati pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah buka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu dan nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran karena Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.